manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa langganan. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik hidup. Itu nggak disangoni sama itu. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya. Ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu. Kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib. Ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah. Ini kritikan saya. Semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar. Itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul loh, sampai itu keren betul sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau ditanya saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjol? Tahu ini gitu. Yang seru yang apa? Yang lain yang GG Gonjol semua. Sama lagi. Itu malaikat harus itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ya? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau di sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priayi yang itu, yang nggak priayi itu. Di gudang ya? Di mana Pak? Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Aku buta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat saksinya apa? Itu bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang saksi. Begini ini ya, intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa karena syaratnya Nabi itu harus umi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini, justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuatu, dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuatu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mana sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib, al-mudzakkar mukhatab jama', tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang, normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni ya Pak. Pakai khitab jama' mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan.
Tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos, akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu gak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, ma dataro, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuah, ya tahun awal apa? Nubuah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau ada orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama dengan latihan bikin mesin saja diambil latih bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron ila antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir.